Siapa yang ingin ke sekolah? Ayo kita sekolah yuk. Assalamualaikum. Good morning. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Merdeka. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Merdeka. Hari ini alhamdulillah semuanya sudah selesai ya membaca Iqra dan bacaan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, hari ini Bu Dewi harus ke sekolah. Mau ikut sama Bu Dewi ke sekolah? Yuk, kita ikut yuk. Dengarlah lonceng itu, neng neng neng, neng neng neng, itulah tanda waktu. Marilah kawan bentuk barisan di muka pintu, masuk ruangan perlahan-lahan dengan ibu guru. Nah, sekarang kita sudah berada di kelas. Hari ini kita masih membahas tentang alat komunikasi tradisional ya. Tadi kalian melihat apa di depan sekolah yang warna kuning? Masih ingat? Ya, itu adalah lonceng ya. Hari ini kita akan membahas tentang lonceng. Siapa yang tahu lonceng itu apa? Nah, lonceng itu adalah alat komunikasi tradisional untuk menyampaikan pesan atau informasi, untuk memberikan pengumuman, atau sebagai tanda untuk memanggil-manggil ya. Siapa yang pernah melihat lonceng? Lonceng itu adanya di mana sih? Coba kita lihat. Lonceng itu adanya di sekolah ya. Pada zaman dahulu, sekolah-sekolah menggunakan lonceng seperti ini. Nah, karena zaman dahulu kan tidak ada listrik, jadi menggunakan lonceng untuk memanggil-manggil ya. Fungsi lonceng di sekolah adalah sebagai tanda waktu belajar telah tiba. Ini bunyi lonceng ketika masuk sekolah. Coba kita dengar lonceng sekolah. Tandanya waktu belajar telah tiba. Anak-anak langsung bergegas deh lari ke depan kelas untuk berbaris dan masuk kelas deh. Kemudian mereka belajar ya, mana ya? Betul sekali. Nah, lonceng itu adanya di kantor polisi. Lonceng dipakai di kantor polisi sebagai tanda para polisi itu harus apel di lapangan, harus berbaris di lapangan untuk mengikuti upacara pagi. Jadi, loncengnya dibunyikan sama petugas polisi dan para polisinya langsung lari deh bergegas berbaris di lapangan ya. Coba kita dengar lonceng di kantor polisi ya. Selanjutnya, loncengnya ada di mana? Betul sekali. Loncengnya ada di gereja. Lonceng digunakan di gereja sebagai tanda waktunya beribadah bagi umat Kristen. Orang-orang yang beragama Kristen beribadah di gereja dan lonceng itu dibunyikan sebagai tanda atau waktunya mereka masuk ke gereja untuk beribadah. Coba kita dengar lonceng di gereja. Selanjutnya, coba kalian lihat loncengnya ada di mana? Betul sekali, loncengnya ada di sapi ya. Nah, lonceng itu digantungkan di leher sapinya sebagai tanda keberadaan mereka agar pemiliknya tahu si sapinya
sapinya sedang berada di mana ya? Nah, jika tidak dipakaikan lonceng, kebingungan deh pemilik sapinya mencari sapinya ya. Ternyata si sapinya sedang berada di rumput ya. Coba selanjutnya kalian lihat loncengnya ada di mana ya? Betul sekali, loncengnya dipakaikan di kucing. Lucu bukan? Kucing dipakaikan lonceng agar pemiliknya tahu keberadaan kucing tersebut di mana. Nih misalnya si kucing lagi pergi jalan-jalan keluar halaman. Nah pemiliknya mencari-cari, kemana si kucing ya? Tadi dia main di sini. Kemudian pemiliknya mendengar suara si kucingnya sedang main di rumah tetangga. Nah, dari lonceng yang digantungkan di kucing tadi, si pemiliknya jadi tahu keberadaan kucing tersebut. Coba kalian lihat loncengnya ada di mana. Betul sekali, loncengnya ada di tukang agar-agar. Pada zaman dahulu, tukang agar-agar dan tukang es menggunakan lonceng untuk memanggil-manggil pembeli ya. Dia membunyikan keras-keras loncengnya agar para pembelinya keluar rumah deh untuk beli beragangan mereka ya. Kalau sekarang loncengnya digantikan dengan kan sudah berpuasa ya. Kalian tahu tidak hal-hal apa sih yang membatalkan puasa? Lihat gambarnya yuk sama-sama. Nah, ini adalah gambar anak yang sedang makan dan minum di siang hari. Boleh tidak kira-kira makan di siang hari ketika puasa? Atau minum siang hari ketika puasa? Tidak boleh tentunya. Kita berbuka puasa ketika maghrib. Siang hari kita harus bisa menahan rasa lapar dan haus ya. Bagaimana jika kita tidak sengaja makan atau minum? Misalnya nih, kalian kan lagi nonton TV. Ada minuman di situ. Kalian lupa bahwa hari ini puasa. Kalian ambil minumannya, terus kalian minum deh. Kira-kira puasanya batal atau tidak? Puasanya tidak batal, karena kalian kan tidak sengaja ya untuk meminumnya ya. Kalian pikir ini bukan bulan puasa, jadi kalian minum deh. Nah itu tidak batal. Atau misalnya nih, wah kalian nih misalnya lagi duduk, terus di atas meja ternyata ada keripik. Kalian lupa mengambil keripiknya. Kemudian kalian enak deh makan keripiknya. Terus mama datang deh memanggil, kenapa kamu makan di siang hari? Nah, kalian kaget. Oh iya, hari ini puasa ya? Aku lupa mama kalau hari ini puasa. Jadi tadi aku mau makan keripiknya. Bagaimana seharusnya ma? Nah, terus mamanya pasti bilang gini, tidak apa-apa, dilanjutkan saja ya puasanya. Allah akan menerima jika kita lupa. Ya, yang kedua adalah kita lihat yuk gambarnya. Adalah gambar anak yang sengaja memuntahkan makanannya. Nah, jika muntahnya itu disengaja, maka puasanya batal. Nah, tapi ketika kalian muntah dengan tidak sengaja, karena kalian sakit perut misalnya, kalian tidak batal puasanya. Kalian bisa melanjutkan puasanya lagi. Anak tadi kan sengaja tuh memuntahkan makanannya. Puasanya dianggap batal. Dia harus membayar puasanya nanti. Nah yang ketiga adalah, coba kalian lihat. Wih, serem. Gambar apa? Betul sekali. Itu orang gila, orang yang tidak punya akal. Dia kehilangan akalnya atau gila. Nah, dia itu batal puasanya karena kan dia tidak punya ingatan ya. Dia tidak punya akal ya. Dia tidak tahu kapan waktunya makan dan minum ya. Jadi orang gila itu batal deh puasanya ya. Yang keempat adalah, coba kita lihat yang keempat. Betul sekali, itu adalah gambar ibu-ibu yang sudah melahirkan. Nah, ibu-ibu yang melahirkan itu batal puasanya, tidak diwajibkan puasa. Karena apa sih? Karena ibu-ibu
ibu-ibu yang melahirkan itu mengeluarkan darah, ya. Nah, ketika ibu-ibu itu mengeluarkan darah, Allah juga meringankan agar ibu tersebut tidak berpuasa. Kenapa? Karena jika kita kekurangan darah, kan badannya jadi lemes ya. Darahnya keluar terus dia perlu asupan makanan yang banyak. Jadi tidak diharuskan untuk berpuasa. Yang kelima adalah, coba kita lihat gambarnya. Itu gambar ibu-ibu. Ibu-ibu tersebut batal puasanya karena dia sedang datang bulan atau haid. Kalian pernah tidak melihat mamah kalian tidak puasa? Padahal ini bulan puasa. Kok mama nggak puasa sih? Mama tidak berpuasa karena mama sedang datang bulan atau haid. Mama mengeluarkan banyak darah, makanya tidak berpuasa. Kenapa sih mama kok enak-enakan? Nah, ketika perempuan datang bulan atau haid, dia mengeluarkan banyak darah. Khawatirnya jika berpuasa, mama tersebut atau perempuan tersebut kekurangan cairan, kemudian badannya jadi lemes, asupan gizinya jadi kurang, makanya tidak harus berpuasa, tapi harus digantikan puasanya. Setelah bulan puasa harus digantikan puasanya, tetap harus dibayar. Dengarlah lonceng itu, neng neng neng, neng neng neng, itulah tanda waktu. Marilah kawan bentuk barisan di muka pintu, masuk ruangan perlahan-lahan dengan ibu guru. Ternyata Bu Dewi hanya bermimpi. Tadi ketika Bu Dewi tidur, Bu Dewi pergi ke sekolah. Kenapa sekarang ada di rumah? Wah, ternyata Bu Dewi hanya bermimpi datang ke sekolah. Bu Dewi sangat-sangat ingin datang ke sekolah dan ketemu sama kalian, anak soleh dan soleha yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi ya. Kita sehat terus ya, biar nanti virusnya hilang. Kita bisa sama-sama lagi di sekolah belajar dan bermain. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.